Ada belasan wanita muda di Sukabumi, Jawa Barat ini melapor ke pihak kepolisian setelah uang tabungan hari raya mereka ini dibawa kabur penyelenggara tabungan lebaran. Aduh, sayang banget ya. Mungkin dia udah bertahun-tahun lamanya menabung, tapi ternyata dibawa kabur. Yang akibatnya para korban ini mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Aduh. Lebaran nggak nih ya? Sayang ya. Belasan wanita muda mendatangi Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat untuk melaporkan seorang wanita berinisial DSR. Wanita yang dilaporkan merupakan pemilik penyelenggara tabungan hari raya atau tahara itu menghilang. Diduga telah membawa kabur uang sejumlah 700 juta rupiah tabungan lebaran para pelapor. Untuk melengkapi laporan, para korban yang merupakan agen-agen tahara itu membawa bukti transfer kepada penyidik. Para korban mengikuti tabungan hari raya yang diselenggarakan pelaku sejak 5 tahun lalu. Uang yang ditabungkan korban bervariasi dari Rp500.000 hingga Rp3 juta per orang setiap bulan. Pada tahun pertama hingga keempat, pelaku memberikan uang tabungan kepada para korban dengan lancar pada 10 hari sebelum Lebaran. Para korban mulai curiga usai pemilik penyelenggara menghilang tanpa memberikan kejelasan mengenai pencairan dana. Awalnya baik-baik aja ke belakangnya, pas kemarin, minggu kemarin ya hari Rabu, dapat kabar, diteleponin sama agen-agen lain, katanya dia kabur. Itu, jadi nggak tahu juga dia kemana. Itu bentuknya apa sih tuh? Uang sama parsel. Uang sama parsel. Iya, kayak tabungan hari raya gitu sama. Para korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Iya kan, mereka sudah menabung selama 5 tahun loh lamanya. Jadi memang nggak ada yang bisa dipercaya kecuali Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sama diri sendiri ya? Sama diri sendiri. Dan tadi nilainya nggak nanggung-nanggung 700 juta pemirsa. Mungkin ini modusnya mirip sama investasi bodong kali ya? Yes, mungkin ada iming-iming bunga di dalamnya sehingga warga juga percaya gitu kan. Akhirnya untuk menabungkan uang di sana. Di awal-awal memang mungkin dikasih Ngalir terus ya? ngalir terus, tapi ternyata pada akhirnya hilang. Ada celah sedikit dibawa kabur. Dibawa kabur, pergi. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan, dijanjikan keuntungan terbesar. Yes. Dengan waktu yang singkat, alih-alih nanti dibawa kabur pemirsa. Pokoknya nggak ada yang instan di dunia ini ya. Bener banget. Dan Kecuali mie instan. Oh iya benar, enak. Jangan nanti pas buka puasa ya kalau pemirsa ada dibawa lagi. Semoga tadi pelakunya segera tertangkap ya. Amin, amin. Agar ini para nasabah yang sudah menabung ini bisa lebaranan juga kan, THR balik lagi kan. Amin. Ini informasinya berkaitan dengan warga yang kesulitan juga gitu ya dari sisi ekonomi, sehingga ini ada informasi belasan warga menandu jenazah anak berusia 7 tahun sejauh 30 km menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Nah pemirsa, ini upaya ini dilakukan karena akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Sementara biaya pesawat tak mampu dibayar oleh pihak keluarga. Viral sebuah video yang memperlihatkan belasan warga Desa Padang Balua, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menandu jenazah Alden, bocah 7 tahun yang meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar akibat penyakit leukemia yang ia derita selama 3 tahun. Sudah kalah banyak bulan 1. Warga yang menandu tak punya pilihan lain. Mereka harus melewati jalan setapak bertanah, naik dan turun gunung di tengah genangan lumpur sejauh 30 km. Setelah 5 jam berjalan kaki, warga akhirnya sampai di tapal batas desa dan langsung disambut oleh warga lainnya untuk membantu menandu jenazah menuju rumah duka. Jenazah yang ditandu oleh warga dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara menuju Kecamatan Seko bukan kali pertama terjadi. Selain akses jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 4, mahalnya biaya sewa pesawat perintis rute Masamba dan Seko juga menjadi kendala pihak keluarga. Dan lagi-lagi kita melihat dari video-video sebelumnya bahwa kami harus melewati jalan yang tidak layak dilewati. Namun itulah kami masyarakat Seko harus melakukan apa yang bisa kami lakukan. Bagaimana masyarakat kami, keluarga kami boleh tiba di Seko. Harapan kami kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk bisa bagaimana sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, namun warga Seko belum merasakan nikmat kesejahteraan hidup di bumi Ibu Pertiwi. Warga berharap pemerintah kabupaten dan provinsi segera memperbaiki fasilitas mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga akses jalan. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, Galuh dan pemirsa, ini kayak seakan-akan peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Ya. Udah mengalami kedukaan juga harus melalui jalanan seperti itu tadi gitu. Jalanan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun kecuali pesawat. Sedangkan pesawat saja mereka tidak mampu untuk secara finansial membiayainya ya. Semua dengan adanya viralnya berita ini pemirsa, ini juga jadi sentilan untuk Pemda setempat nih untuk segera membangun akses jalan yang baik untuk masyarakat. Benar. Mudah-mudahan infrastruktur, pemerataan infrastruktur itu ada di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Jawa atau mungkin Jakarta aja.